Sesuai dengan pembahasan minggu lalu bahwa dalam pembahasan minggu lalu itu lebih menekankan kepada eh, perkembangan lembaga keuangan Islam itu sendiri yang telah mulai berkembang, dan saat ini kita lihat segala aspek lembaga keuangan yang eh, saling menonjolkan segi bisnisnya untuk mengembangkan diri, tidak saja dalam hal pelaksanaan lembaga keuangan konvensional, tetapi kelembagaan keuangan syariah ini telah juga mengambil andil ya dalam segi sistem keuangan bisnis keuangan di negara Indonesia, dan tidak saja berkembang di negara kita sendiri. Sekarang dengan perkembangan bisnis internasional, maka lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk bank dan lembaga keuangan lainnya ini sudah meranah kepada internasional, ya. Kita lihat kayak BSI ya, ini udah membuka cabang-cabangnya di wilayah selain dari Indonesia itu sendiri. Dengan sistem berbeda dengan aturan-aturan baik itu sistem yang digunakan di dalam mekanisme pengaturan keuangan yang mereka buat di dalam di perusahaannya. Ini juga aturan-aturan syariah ini lebih kental dengan aturan-aturan yang lebih menonjol kepada aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, kalau kita lihat dalam hukum lembaga keuangan syariah sendiri, ini hari ini saya bahas tentang konsep uang dan prinsip operasional lembaga keuangan syariah, dan struktur lembaga keuangan syariah dan sistem keuangan syariah. Ya. Baik, kita bahas satu persatu terkait mengenai lembaga keuangan syariah itu sendiri. Bahwa lembaga keuangan syariah itu ini adalah sebuah lembaga keuangan baik maupun non-bank yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah, ya, baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Ya. Jadi prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Ya. Tadi baik itu dalam operasinya maupun pada prinsip-prinsip dalam pelayanannya. Ya. Jadi lembaga keuangan syariah itu merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, memang keuangan syariah sendiri ini tidak dimulai dari awal kemerdekaan, ya, dan ini baru melangkah dalam sistem perekonomian dalam hal perbankan. Ini baru mulai pada tahun 90-an. Itu diawali oleh Bank Muamalat, ya, Bank Muamalat pada tahun 1992. Jadi lembaga keuangan syariah ini mencakup semua aspek keuangan, baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan, asuransi perusahaan, dan lainnya sebagai berlangsung di luar konteks perbankan. Ya, tidak saja di dalam hal perbankan, ya, nanti ini kita pelajari baik itu operasionalnya dan layanannya dari luar banknya. Jadi keuangan syariah itu tidak saja dalam hal menghimpun dana, ya, menghimpun dana yaitu tugasnya bank, ya, kita fungsikan sebagai bank, dan memberikan dana, ya. Jadi orang yang kelebihan dana dan di sana ada juga orang yang membutuhkan dana.
Jadi ada juga disebut sebagai non-bank ya, non-bank sendiri. Ini bisa berupa asuransi ya atau pembiayaan ya. Kalau kita temukan sehari-hari keseharian kita terkait mengenai lembaga keuangan syariah ini ya bisa saja dalam bentuk pembiayaan kredit motor ya, kredit mobil. Nah, ini sudah menggunakan sistem tidak saja konvensional, juga ada yang menggunakan sistem syariahnya. Ada juga nanti pasar modal syariah ya, reksadana ya, syariah, dan ini yang nanti kita pelajari bagaimana mekanisme operasinya. Kalau kita lihat dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, ini bahwa lembaga keuangan itu dengan prinsip syariah ini awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus ini solusi ya untuk Muslim uh, yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional uh, yang biasanya menggunakan sistem ribawi ya atau disebut dengan riba ya. Namun pada kenyataannya juga dapat menjadi pilihan ya. Tidak saja kalau kita sebut di dalam praktek pelaksanaan keuangan syariah itu tentu mereka akan mencari nasabah gitu ya. Nasabahnya tidak saja berasal dari muslim saja ya, tetapi juga non muslim ini dilayani ya dan juga menjadi nasabah di bank atau non-bank tersebut. Baik yang oke ya. Jadi dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah itu ini ada kewajiban atau tanggung jawab secara syariah ya. Jadi untuk menjaga tidak hanya bebas dari riba saja, tapi juga harus bebas dari unsur-unsur maisir ya. Yang ini juga sudah kita bahas di pertemuan pertama di slide saya ya. Ada judi, horor, spekulasi ya dalam melaksanakan ini semuanya dalam praktek pelaksanaan oleh lembaga keuangan syariah itu dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Kalau kita lihat dari lembaga syariah itu harus memenuhi dua unsur ya. Ada unsur kesesuaian dengan syariat Islam dan juga ada unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan ya. Jadi seluruhnya baik itu syariah maupun konvensional itu tetap di bawah otoritas jasa keuangan ya. Jadi otoritas jasa keuangan ini tanggung jawabnya tidak saja konvensional tapi seluruhnya. Makanya dari sistem syariah itu sendiri memang menggunakan sistem aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Jauh dari judi, maisir, tadi spekulasi dan lain-lainnya. Tetapi juga pelaksanaan ke sistem operasionalnya itu harus standar ya, standar operasional yang dalam sistem keuangan ya, baik itu dia konvensional maupun syariah itu sendiri. Jadi unsur kesesuaian itu mengenai lembaga keuangan syariah ini dengan ada transisi yang diatur oleh Dewan Syariah ya, nasional, yaitu diwujudkan dalam berbagai ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga. Jadi fatwa inilah yang kalau dari konvensional sendiri itu ada aturan-aturan hukum ya, peraturan perbankan ya, mengenai peraturan-peraturan pelaksanaan lembaga keuangan konvensional. Tapi di syariah itu sendiri ini diatur oleh fatwa-fatwa namanya yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang sebagai pengawas dalam pelaksanaan lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah.
Oke ya. Kita lanjut, ada lembaga keuangan syariah atau kita juga disingkat dengan LKPS ya. LKPS. Jadi menurut Dewan Syariah Nasional, ini lembaga keuangan syariah ini adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah, ya, dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Jadi definisi ini menegaskan bahwa LKS ini harus memenuhi dua unsur ya. Yang pertama yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam, dan kedua unsur legalitas dalam operasi sebagai lembaga keuangan. Ya, jadi tidak saja lembaga keuangan non profesional saja yang seperti OJS ya, OJS itu hanya memantau lembaga keuangan profesional dan syariah saja, tetapi ada penambahan oleh pengawas yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional ya. Jadi lembaga keuangan syariah ini ada dua pengawasnya, OJS ya, lembaga keuangan otoritas jasa keuangan, dan juga Dewan Syariah Nasional ya. Dan Dewan Syariah Nasional ini tadi bukan saja dia melihat dari produk-produk disesuaikan dengan syariat Islam, tapi juga dengan legalitas dalam operasi sebagai lembaga keuangannya. Jadi sangat kuat sekali ya kalau kita lihat bahwa lembaga keuangan syariah ini dalam pemantauan oleh OJS dan juga DSN atau Dewan Syariah Nasional. Kalau kita lihat dalam pasal 1 ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ini disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ya, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ya, yang banyak. Jadi undang-undang ini juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah itu sendiri, karena dia merupakan badan usaha yang menghimpun dana ya, yang disebut dengan perbankan. Jadi tidak saja peraturan Undang-Undang Nomor 21 2008 ini mengatur lembaga konvensional saja, tapi juga mengatur lembaga keuangan syariah itu sendiri. Baik, kita masuk, ada beberapa prinsip ya operasional dalam lembaga keuangan syariah. Kalau kita lihat yang pertama itu adalah keadilan ya. Kalau keadilan ini kalau kita artikan bahwa prinsipnya itu bahwa berbagai keuntungan atas dasar penjualan sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing para pihak ya. Nah, yang kedua adalah kemitraan ya, bahwa kemitraan itu adalah prinsip kesetaraan di antara para pihak terlibat dalam kerjasama, yaitu posisi nasabah atau investor atau penyimpan dana dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri. Jadi sejajar ya sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah prinsip operasional adalah transparansi ya. Jadi transparansi ini adalah dalam hal ini adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah atau investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya, gitu ya. Jadi setiap mekanisme laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu harus transparan, ya, baik diberikan kepada investor atau yang menanamkan dananya di lembaga keuangan tersebut. Yang selanjutnya adalah universal.
Penyiapan universal ini adalah prinsip di mana lembaga keuangan syariah itu diharuskan suku, agama, dan ras dan golongan dalam masyarakat dan memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bahwa sesungguhnya tidak ada membedakan, ya. Sini nasabah lah jadinya, ya. Eh, Nasabahnya siapa saja orangnya, baik itu sukunya, agamanya, dan rasnya, dia tidak akan membeda-bedakan. Yang jelas dalam kegiatan usahanya dan pelayanannya itu mengatasnamakan dan menggunakan prinsip syariah. Kita lanjut yang selanjutnya. Kalau kita lihat tentunya lembaga keuangan syariah itu konsepnya di awal adalah penghimpun dana, ya. Tentu di sini kita lihat dulu arti dari uang itu sendiri, ya. Jadi segala kegiatan usaha atau badan usaha yang dilakukan di lembaga, ya, lembaga keuangan syariah itu, ya, penggeraknya adalah dana itu sendiri, ya, atau uang, ya, uang di dalam persediaan dari lembaga keuangan itu sendiri. Sehingga nanti uang inilah yang akan dirubah, baik itu menjadi pinjaman dalam bentuk uang, bisa saja dalam bentuk barang, gitu ya, bisa saja dalam bentuk modal, ya, yang diberikan kepada nasabahnya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, ini uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah alat penukar, ya, atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Ya. Jadi tidak saja uang ini dalam bentuk kertas saja, ya, karena masih berlaku juga dalam bentuk emas, ya. Emas ditukarkan ke barang bisa, emas ditukarkan ke emas juga bisa, gitu ya. Emas sebagai simpanan juga bisa, ya. Perak, logam, dan lainnya. Dan tentunya hal-hal ini adalah sesuatu yang dapat dinilai, ya, dinilai dengan jumlah takaran yang telah ditentukan. Kalau kita lihat dari pengertian uang dalam istilah bahasa Arab, ini uang merupakan bagian dari harta yang disebut dengan mal, ya, yang berarti mencondongkan ke arah yang menarik, meskipun uang sendiri mempunyai daya tarik yang kuat sebagai alat tukar dalam memperoleh apa yang dibutuhkan. Ada juga yang menerjemahkan mal lebih umum, yaitu segala apa yang dimiliki oleh manusia, baik uang, barang, binatang ternak, kebun, maupun harta benda lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam uang sebagai objek yang berperan penting dalam perekonomian, tentunya uang juga merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa adanya uang itu menyulitkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari, ya. Sehingga peran uang ini dalam suatu perekonomian dapat diibaratkan sebagai aliran dana dalam tanpa adanya aktivitas ekonomi, ya, dapat semangat terhambat dan bahkan terhenti. Kalau kita lihat dalam ekonomi Islam itu sendiri, uang ini memiliki fungsi utama, ya, sebagai alat tukar atau medium of exchange, ya, atau alat satuan utang, ya, unit of account. Bisa saja meskipun kalau kita lihat dalam prakteknya tetap diperbolehkan untuk menggunakan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran yang ditangguhkan selama tetap menganggap uang hanya sebatas alat tukar, jadi bukan komoditas yang diperdagangkan. Sekarang kalau kita lihat dalam perkembangan uang itu sendiri, sudah banyak, ya, teknologi-teknologi perkembangan digital yang kita lihat.
Jadi uang sudah mulai diganti dengan sistem digital ya. Anda dengan jari Anda bisa membayar apa saja dan apa saja yang Anda butuhkan bisa Anda gunakan jari Anda ya. Ya itu tadi dengan sistem Android teknologi aplikasi yang digunakan saat ini, dana kita ya ada di bank gitu ya, kita bisa melakukan pembayaran dan pembelian apa saja ya yang kita butuhkan. Ini kan sangat luar biasa ya. Dan ini nantinya mungkin ke depannya uang elektronik ini lebih lebih tonjol untuk maju ya untuk ke depannya. Dikarenakan mobilitas kita semakin cepat ya, makin canggih untuk baik itu pergerakan kehidupan kita maupun pergerakan kehidupan ekonomi. Kalau kita lihat di sini jenis uang ya, ada berdasarkan bahannya. Di sini ada uang kartal. Kalau kita artikan ini di SMA nih ya, pengertian-pengertian uang ini. Kalau uang kartal itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral yang digunakan untuk keperluan transaksi sederhana dilakukan setiap harinya. Adalah uang kita ya, uang kita laksanakan, kita gunakan setiap harinya uang kertas atau uang logam ya, itu sebagai alat tukar ya, tukar terhadap bahan-bahan yang kita butuhkan. Selanjutnya ada uang giral nih. Uang giral itu adalah penyimpan uang di bank dalam bentuk giro, hanya rekening koran yang boleh diambil sewaktu-waktu ya, atau deposito ya. Mungkin kalau kita lihat bisa dalam bentuk digital ini hampir sama ya giral ini ya. Pembayaran dengan uang giral dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, biliet, dan pemindahan telegrafis ya, tanpa menghadirkan uang tersebut. Nah, ini perbedaannya. Kalau di uang kartal ini ya, muncul ada di hadapan kita dan dapat kita pegang ya, kita gunakan dengan jumlah yang kita butuhkan. Tapi kalau uang giral sendiri ini lebih ada di dalam bank itu sendiri, dan kita kalau mau melakukan transaksi ya, membeli sesuatu dengan menggunakan kertas ya, atau teknologi yang kita kenal pada saat ini. Kalau ada jenis selanjutnya ya, lagi berdasarkan nilainya ya, ada yang pertama adalah bernilai penuh ya. Jadi bernilai penuh ini, full bedded money ini adalah merupakan uang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nah, contohnya itu uang logam di mana nilai nominalnya uang yang tertulis pada uang sama dengan nilai bahan untuk membuat uang tersebut. Nah, ya. Yang kedua itu nilai bernilai penuh ya. Oke, waktu kita tinggal berapa menit lagi ya, tidak bernilai penuh ya. Jadi tidak bernilai penuh ini merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Seperti contohnya uang yang terbuat dari kertas ya, di dalam bentuk segi nilai.